Kejaksaan Negeri Nganjuk tengah menyelidiki dugaan praktik korupsi pada proyek pengadaan jaringan fiber optik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk dengan nilai anggaran sebesar 6 miliar rupiah. Selain memeriksa pengadaan fiber optik, Kejari Nganjuk juga mendalami pengadaan CCTV. Dalam penanganan kasus ini, belasan saksi dari Diskominfo maupun pihak penyedia barang sudah dimintai keterangan. Hingga kini pemeriksaan telah mencapai sekitar 70%. Dengan meningkatnya status perkara dari penyelidikan ke penyidikan, penetapan tersangka diperkirakan segera dilakukan. Kasih Intel Kejari Nganjuk, Koko Robi Yahya mengungkapkan pemeriksaan saksi terkait pengadaan fiber optik dengan anggaran 6 miliar dari APBD Kabupaten Nganjuk terus dilakukan. Saat ini kasus sudah masuk tahap penyidikan. Penetapan tersangka segera diumumkan setelah penyidik menyelesaikan pemeriksaan. Tidak menutup kemungkinan saksi-saksi bisa dipanggil kembali jika keterangannya masih diperlukan. Dengan penanganan perkara pengadaan jaringan infra fiber optik tahun anggaran 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk, itu dapat kami jelaskan bahwa tahapannya adalah saat ini sampai dengan tahapan penyidikan. Seperti itu. Itu untuk anggarannya sendiri berapa, Mas? Baik, untuk anggarannya untuk yang pengadaan jaringan intra fiber optik itu sendiri adalah kurang lebih sekitar 6 miliar. Yang berasal dari APBD Kabupaten Nganjuk tahun 2024 ya. Titiknya itu tersebar di berapa titik, Mas? Nah, kalau yang pengadaan jaringan fiber optik ini untuk titik-titiknya itu mungkin nanti dapat disampaikan oleh teman-teman penyidik karena masuk ke dalam substansi pemeriksaan. Namun yang dapat kami sampaikan pada wawancara kali ini itu tahapan dalam penyidikan ini telah sampai pada pemeriksaan dari beberapa orang saksi. Seperti itu, Pak. Mas, ada info di luar terkait dengan ada sejumlah aliran dana yang masuk ke petinggi di Kominfo, bisa dijelaskan? Baik, kalau itu kan terkait dengan substansi pemeriksaan yang saat ini memang sedang gencar ya dilakukan pemeriksaan oleh rekan-rekan penyidik, dan yang dapat kami sampaikan mungkin nanti akan langsung disampaikan pada saat tahapan selanjutnya ya, pada saat penetapan tersangka apakah memang benar simpang siur adanya aliran dana yang seperti yang Bapak tadi sampaikan, seperti itu, dan itu masih kita dalami, Pak. Seperti itu. Mas, terkait dengan kasus fiber optik Kominfo ini, ya. Ini titik tekannya itu di mana? Di proses pengadaannya kah atau ada gratifikasinya, Mas? Baik, dugaan awalnya. Baik, untuk yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, kita menyeluruh ya, Pak ya, itu terkait pengadaan ataupun gratifikasinya nanti akan lebih gamblang, akan dijelaskan ketika penyidikan dinyatakan telah rampung. Seperti apa hasilnya, kesimpulannya dari hasil pemeriksaan, seperti itu. Targetannya kapan, Mas, ini nanti ditetapkan tersangka? Baik, untuk terkait dengan penetapan tersangka secepatnya ya, kami menyebutnya itu secepatnya akan kami segera ungkap atau umumkan. Sebagaimana pula karena memang pada saat ini rangkaian pemeriksaan itu sedang berjalan, Pak, seperti itu. Jadi belum bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tolak ukurnya itu berapa hari atau berapa minggu. Kita memberikan waktu seluas-luasnya kepada rekan-rekan penyidik untuk merampungkan pekerjaannya, seperti itu. Mas, modus untuk dugaan korupsinya itu gimana ya, Mas? Belum. Speknya dikurangi atau gimana? Belum sampai pada saat tahapan itu ya, dan itu memang sekarang menjadi objek pemeriksaan dari rekan-rekan penyidik, seperti itu. Mas, untuk yang CCTV bagaimana ya? CCTV itu terpisah ya, Pak ya, anggarannya dari yang pengadaan fiber optik ini, seperti itu. Dan memang untuk yang pengadaan CCTV itu tahapannya memang penyelidikan, seperti itu. Untuk anggaran yang CCTV? Anggaran CCTV mungkin dikurangi dari yang 800-an ya, kalau nggak salah ya. Berarti itu berbeda, terpisah dengan yang fiber optik.
Berarti yang info di luar 13 M itu juga mendekati antara optik dengan CCTV digabung. Nah, kalau yang 13 miliar itu saya rasa itu mencakup seluruh anggaran pengadaan sebelum anggaran yang real atau yang sebenarnya itu didok atau disahkan. Seperti itu, Pak. Hingga hari ini. Untuk yang diperiksa siapa saja yang sudah diperiksa? Baik, untuk yang diperiksa sampai pada saat ini itu memang meliputi beberapa pejabat di lingkup OPD Dinas Kominfo, ada juga dari pihak ketiga seperti Termasuk kepala dinas, Pak. kepala dinas, dan ada beberapa pejabat yang membidangi terkait dengan jaringan optik ini. Total udah berapa orang yang diperiksa? Nah, kalau jumlah pastinya kami belum terinfo dengan pasti ya, Mbak ya. Tapi info terakhir itu memang ada belasan yang telah diperiksa oleh rekan-rekan penyidik pada Kejaksaan Negeri Nganjuk. Untuk penyedianya sendiri warga lokal atau di luar Nganjuk, Mas? Dapat kami sampaikan ada yang dari luar Nganjuk. Luar Nganjuk. Itu dari Sidoarjo ya, PT Xiut itu. Betul. Sidoarjo Pak. Betul. Sudah diperiksa juga. Sudah. Namun apapun yang terjadi dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh rekan-rekan penyidik, bisa dimungkinkan ada kemungkinan bahwa pihak-pihak yang telah diperiksa bisa jadi akan dipanggil kembali apabila dirasa hasil pemeriksaan belum cukup atau belum lengkap seperti itu. Sudah berapa persen, Mas, proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Kalau penyidik? kita tolak ukur mungkin di sekisaran 60-70% ya Benar. penanganan perkara ini. Ya dituntaskan dulu yang video buktinya Pak ya. Betul, yang telah naik ke tahapan penyidikan adalah terkait dengan pengadaan jaringan fiber optik tahun anggaran 2020. Yang terkait info di luar ada aliran dana sekitar 840 juta itu bagaimana? Nah, kalau untuk yang itu masih kita dalami Pak ya, kebenarannya seperti apa. Dan nantinya apabila memang ditemukan, tentunya pasti akan menjadi objek ketika nanti kita akan melakukan press release pada saat tahapan selanjutnya. Mesti fee-nya itu. Sementara itu, pengamat hukum Nganjuk, Wahyu Priyojatmiko, menilai kunci mengungkap tersangka dalam perkara korupsi adalah dengan menelusuri aliran uang sekaligus tindak kejahatannya. Ia juga mengingatkan agar kasus ini dijadikan pembelajaran bahwa anggaran negara harus digunakan sebaik-baiknya untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Saya mendengar adanya pemeriksaan terhadap Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk terkait dengan proyek pemasangan optical fiber dan pengadaan CCTV senilai 13 miliar rupiah. Ya. Dari 13 miliar rupiah itu Pak, kerugian negara yang ditimbulkan akibat proyek tersebut senilai berapa Pak? Wah, saya kurang tahu kalau yang tentang hal itu, tapi yang jelas saya mendengar bahwa proyek itu diserusi karena diduga adanya penyalahgunaan wewenang dan infonya itu akan ada peningkatan ke ranah penyidikan. Iya, Bapak, kira-kira kalau melihat dari permasalahan ini siapa saja yang terlibat di dalamnya itu? Saya kurang tahu ya, itu harus tanya ke pihak penyidik di kejaksaan. Yang jelas siapapun yang terlibat pasti akan ditindak tegas, karena saya yakin Kejaksaan Negeri Nganjuk bersungguh-sungguh dan profesional dalam menangani perkara ini. Kalau melihat dari ditingkatkannya permasalahan ini, kemungkinan apakah akan ada penetapan tersangka Pak? Ya, biasanya peningkatan dari status pemeriksaan dari penyelidikan menjadi penyidikan itu diindikasikan akan ada tersangka. Kalau menurut Bapak, sesuai pengamatan Bapak, kira-kira berapa banyak Pak yang akan menjadi tersangka dalam permasalahan ini? Wah, saya tidak tahu dan saya tidak ada kompetensi untuk menjawab. Yang jelas ada rumusan di sini, yakni follow the money, follow the crime, ikuti uangnya, ikuti pula kejahatan yang diperbuat. Adakah saran Bapak untuk pihak kejaksaan maupun dinas-dinas yang lain terkait permasalahan ini ya Pak? Ya, saya berharap untuk dinas di Kabupaten Nganjuk ya bekerja sebaik-baiknya agar nilai manfaat kepada masyarakat untuk proyek-proyek
negara akan menjadi lebih baik. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.